Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Praktikum Fisiologi Hewan kelas K1, Ingin membuat video proyek untuk memenuhi tugas akhir Praktikum Fisiologi Hewan dengan judul Keberlangsungan Hidup Ikan Cupang pada Salinitas dan Suhu Air yang Berbeda-beda. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nuril Huda dengan NIM 37, saya Ulfatul Faidatur Rohmah dengan NIM 43, saya Nadila dengan NIM 46, saya Marcella Ananda Pardita dengan NIM 48. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi respon ikan cupang terhadap pengaruh larutan dengan suhu yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, membandingkan masa awal tubuh dan masa akhir tubuh ikan cupang terhadap kadar salinitas air yang berbeda. Lalu yang ketiga, menganalisis keseimbangan ikan cupang terhadap pengaruh salinitas air yang berbeda-beda. Ikan cupang atau betta spendes merupakan jenis ikan hias air tawar yang berasal dari perairan Kalimantan. Daya tarik dari zat ini adalah bentuk tubuh yang ramping dan memanjang, bentuk sirip butterfly, di mana sirip ekor lebar dan besar serta setengah dari bagian ekornya transparan, sehingga tulang-tulang sirip terlihat jelas. Air merupakan media untuk kelangsungan hidup ikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenal kualitas air sangat penting. Kualitas air yang baik sesuai standar akan dapat mendukung laju pertumbuhan yang optimal bagi ikan yang hidup di lingkungannya. Pemeliharaan ikan cupang dalam ruangan tertutup ini adalah parameter yang sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup ikan, yaitu parameter yang dapat dilihat secara fisika adalah suhu. Suhu merupakan parameter kualitas air yang mempunyai keterkaitan hubungan terhadap kualitas air lainnya. Suhu air merupakan faktor terpenting yang harus selalu diperhatikan karena bisa mempengaruhi laju dari proses metabolisme tubuh ikan dalam pertumbuhannya. Sehingga suhu nantinya dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup bagi ikan cupang. Salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan konsumsi pakan. Salinitas adalah jumlah dalam garam partikel garam terlarut pada 1 kg air laut dengan kandungan kalsium karbonat dikonversi menghasilkan karbon dioksida. Jika sel-sel berada di lingkungan dengan salinitas yang berbeda dengan lingkungan normal, maka suatu mekanisme osmoregulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepekatan antara sel dan lingkungannya. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana respon ikan cupang ketika hidup di lingkungan dengan suhu yang berbeda-beda. Hipotesisnya adalah pada suhu normal, ikan cupang berenang dan bergerak secara normal. Pada suhu tinggi, ikan cupang berenang dan bergerak secara cepat. Dan pada suhu rendah, ikan cupang berenang dan bergerak secara lambat. Rumusan masalah kedua, apakah terjadi perbedaan masa ikan sebelum dan sesudah dipengaruhi salinitas air? Hipotesisnya terjadi perbedaan masa ikan sebelum dan sesudah dipengaruhi salinitas air. Semakin tinggi salinitas air, maka masa ikan semakin kecil atau mengalami penurunan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah mengapa salinitas air mempengaruhi keseimbangan ikan cupang. Kemudian hipotesisnya adalah salinitas air dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh ikan karena semakin tinggi salinitas air, maka ikan tersebut tidak dapat mempertahankan keseimbangan tubuh. Percobaan pertama yaitu pengaruh salinitas terhadap massa tubuh dan keseimbangan ikan. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu siapkan 4 gelas plastik yang kemudian diisi dengan air biasa, larutan garam 1 gram, larutan garam 3 gram, dan larutan garam 5 gram. Selanjutnya, ukur massa awal masing-masing ikan cupang.
Kemudian masukkan ikan ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, amati keseimbangan tubuh ikan selama 3 menit dengan 3 kali pengulangan. Kemudian ukur masa akhir ikan setelah diberi perlakuan selama 9 menit. Percobaan kedua yaitu pengaruh suhu terhadap respon ikan cupang. Jadi yang pertama, Kita siapkan dulu 3 gelas untuk diberi 3 perlakuan yang berbeda. Yang pertama ada gelas dengan suhu 29 derajat Celcius untuk suhu normal, terus ada 20 derajat Celcius untuk suhu yang dingin, dan 35 derajat Celcius untuk suhu yang panas. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ikan ke dalam 3 gelas yang sudah diberi perlakuan yang berbeda. Lalu amati dari ketiga gelas ini, amati pergerakannya, cara berenang, dan kecepatan sirik berenang selama 3 menit dengan pengulangan 3 kali.
Berdasarkan hasil percobaan pertama, yaitu pada pengaruh salinitas air terhadap massa dan keseimbangan tubuh ikan, yaitu salinitas air berpengaruh pada massa dan keseimbangan tubuh ikan cupang. Semakin tinggi kadar salinitas air, maka massa tubuh ikan akan semakin berkurang. Begitu pula dengan keseimbangan tubuh ikan, semakin tinggi kadar salinitas air, maka semakin tidak seimbang tubuh ikan dan kemudian ikan pun mati. Berdasarkan hasil percobaan kedua, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap respon ikan cupang, didapatkan hasil bahwa semakin tinggi suhu air, yaitu 39 derajat Celcius, maka pergerakan ikan cupang akan semakin cepat. Dan cara berenang ikan cupang berenang di tengah gelas dengan kecepatan sirip berenang cepat. Lalu pada suhu normal, yaitu 29 derajat Celcius, pergerakan ikan lambat dengan kecepatan sirip berenang tidak stabil, yaitu kadang cepat dan kadang lambat. Sedangkan pada suhu rendah, yaitu 20 derajat Celcius, pergerakan ikan cepat dengan kecepatan sirip berenang cepat. Lalu pada kedua suhu normal dan suhu rendah, posisi ikan berada di pinggir mengenai dinding-dinding gelas. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa salinitas air berpengaruh terhadap massa dan keseimbangan tubuh ikan cupang. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ikan mengalami proses adaptasi yang memungkinkan ikan bertahan hidup. Ikan cupang memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap salinitas tinggi atau kadar terlalu tinggi di luar tubuh untuk bertahan hidup. Jika ikan tidak toleran, maka memicu degenerasi sel yang berujung pada kematian. Hal ini sejalan dengan penelitian Mian 2015 yang menjelaskan bahwa apabila salinitas semakin tinggi, ikan akan berupaya terus agar kondisi homeostatis dalam tubuhnya tercapai hingga pada batas toleransi yang dimilikinya. Kerja osmotik memerlukan energi yang lebih tinggi pula. Setelah melewati batas toleransi, maka ikan tersebut mengalami kematian. Menurut teori Susanti 2018 menyatakan bahwa suhu optimal pada ikan cupang berkisaran 25 hingga 29 derajat Celcius. Ikan cupang pada suhu normal tampaknya beraktivitas gerak, renang dengan tenang dan beraturan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ardianti et al. 2013 yang menyatakan bahwa laju metabolisme ikan dengan suhu normal diperuntukkan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi, sehingga melakukan aktivitas renang dengan teratur. Pada suhu dingin, seharusnya ikan mengalami pergerakan yang lambat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sihombing 2018 menyatakan bahwa suhu lingkungan yang rendah menyebabkan degenerasi sel darah merah sehingga proses respirasi terganggu. Ketika laju metabolisme turun, ikan menjadi pasif dan tidak mau berenang. Pada suhu di atas kisaran normal akan menaikkan laju metabolisme dengan kebutuhan oksigen yang bertambah. Namun dengan suhu yang tinggi akan menurunkan jumlah oksigen terlarut dalam lingkungan air sehingga ikan akan kesusahan bernapas dan gerakan renang tidak beraturan. Sekian video project dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!